Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi konsep dasar dari cloud computing. Saya Putri Zamzami Rizkyani. Saya Alisa Nuraya Soraya. Saya Muhammad Haikal Wasiusra. Saya Anas sekali. Di sini kami akan memulai dari pengertian dulu. Analisis konsep dasar cloud computing. Pengertian cloud computing menurut National Institute of Standard Technology NSIT adalah suatu model komputasi yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan sesuai dengan permintaan on demand akses untuk mengakses dan mengkonfigurasi sumber daya komputasi seperti network, server, storage, application, and service. Model layanan menurut NSIT dibagi menjadi tiga, yaitu software as a service, platform as a service, dan yang terakhir infrastruktur as a service IaaS. Hmm. Karakteristik utama on-demand self-service pelayanan mandiri sesuai permintaan. Broad network access adalah layanan cloud computing harus dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Resource pooling adalah sumber daya komputasi yang dimiliki penyedia untuk melayani beberapa konsumen menggunakan model multi penyewa. Rapid elasticity adalah kemampuan komputasi dapat dialokasikan dan dihapus secara fleksibel dalam beberapa situasi. Dan yang terakhir, measured service adalah sistem cloud secara otomatis mengelola dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan fitur pengukuran. Perbandingan diagram arsitektur tradisional dan cloud computing. Untuk cloud computing, di sini terdapat aplikasi, server, storage, dan database. Lalu di-transfer ke internet dan end usernya. Untuk traditional computing di sini terdapat PC, storage, dan PC server, dan yang terakhir untuk internal networknya. Next. Nah, di sini ada perbandingan diagram arsitektur tradisional dan cloud computing modern. Nah, di sini ada dari segi biaya untuk cloud computing tradisional, biayanya lebih tinggi, pembelian server, maintenance, dan upgrades. Dari cloud computing modern berdasarkan pemakaian atau kebutuhan. Untuk dari skalabilitas, cloud tradisional lebih terbatas, membutuhkan waktu dan investasi besar. Untuk cloud computing modern dapat langsung menambah kapasitas. Dari segi keamanan dan kontrol, cloud tradisional bisa dikendalikan oleh tim internal. Untuk cloud computing modern disediakan oleh penyedia cloud. Lalu ada dari sisi aksesibilitas dan fleksibilitas, cloud tradisional hanya dalam lokasi fisik tertentu. Untuk cloud computing modern bisa diakses di mana saja selama ada internet. Untuk studi kasus sendiri, kami mengambil contoh dari salah satu perusahaan yaitu Bukalapak. Jadi Bukalapak merupakan salah satu e-commerce yang ada di Indonesia yang menggunakan layanan cloud. Jadi untuk memastikan performa dan juga skalabilitas sistemnya. Nah, untuk mendukung kebutuhan operasional, Bukalapak ini memilih layanan platform as a service melalui Google Cloud atau GCP dan juga Google Kubernetes Engine. Alasan Bukalapak menggunakan layanan ini, yang pertama karena performa dan skalabilitas yang tinggi. Jadi karena Bukalapak sering mendapatkan lonjakan traffic yang tinggi seperti saat mengadakan event di tanggal tertentu, promo, dan juga flash sale. Lalu yang kedua, adanya peningkatan keamanan. Jadi untuk sebagai platform e-commerce yang menangani banyak transaksi pembayaran, Bukalapak harus memiliki sistem keamanan yang kuat. Nah, untuk memastikan perlindungan data dari pengguna tersebut. Dan yang terakhir, terdapat pengelolaan infrastruktur. Jadi dengan Google Kubernetes Engine atau GKE, Bukalapak dapat melakukan orchestration container secara otomatis dan juga mengurangi beban operasional dalam deployment aplikasi. Nah, untuk keuntungan dan tantangannya sendiri,
Untuk keuntungannya, keamanan data yang terjamin, auto scaling yang efisien dengan cloud, dan juga big data untuk analisis pengguna. Dan untuk tantangannya sendiri, biaya operasional yang pasti meningkat dan juga ketergantungan pada penyedia cloud. Nah, untuk simulasi deployment model sendiri, ada yang pertama ada public cloud, yang dimana public cloud ini merupakan layanan komputasi awan yang sumber dayanya dibagikan secara umum. Untuk contohnya yaitu seorang videographer yang berlangganan iCloud untuk menyimpan video ataupun foto yang telah diambil. Nah, dari iCloud ini juga bisa mengirimkan album secara online tanpa harus dijadikan file besar terlebih dahulu. Setelah itu ada private cloud, yang dimana ini merupakan komputasi awan yang digunakan secara eksklusif oleh satu organisasi untuk menjaga keamanan. Yang dimana contohnya yaitu kru film yang akan menyimpan film agar tidak bocor dengan pihak luar, yaitu menggunakan private cloud. Nah, yang ketiga yaitu ada hybrid cloud, yang dimana hybrid cloud ini merupakan kombinasi antara kedua model, yaitu public-private dan public cloud, private cloud dan public cloud, yang dimana contohnya yaitu kita menggunakan mall sebagai contohnya. Public cloud yang digunakan oleh aplikasi mobil atau data pengunjung, sedangkan private cloud-nya digunakan untuk transaksi tenan. Nah, yang terakhir itu ada community cloud, di mana layanan komputasi awan ini digunakan oleh sekelompok organisasi atau kepentingan dan kebutuhannya sama. Yang dimana kita menggunakan sekolah yang ada di kota menggunakan community cloud untuk menyimpan dan berbagi pelajaran. Dengan adanya ini dapat saling membantu antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Dan untuk demo sederhananya sendiri sudah ada di video selanjutnya. Kami akan meneruskan untuk langkah-langkah masuk ke dalam Microsoft Azure. Untuk yang pertama kita masuk ke Start Free. Nah, setelah itu kita memilih akun yang belum digunakan, kita masuk menggunakan email, tetapi juga bisa masuk menggunakan GitHub. Nah, setelah itu akan masuk ke halaman autentikasi dari Universitas Brawijaya sendiri. Nanti setelah selesai, akan masuk ke halaman verifikasi untuk nomor telepon. Jadi masuk ke verifikasi nomor telepon, yang dimana menggunakan nomor telepon pribadi untuk mendapatkan kode verifikasi dari customer service-nya. Nah, ini merupakan verifikasi dari sananya, agar nanti kode verifikasi akan masuk ke dalam SMS yang akan dikirim. Setelah kode dikirim, lalu akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu verifikasi tentang data mahasiswa. Nah, di sini academic verification, yang dimana menyangkut ada nama lengkap, first name Kayla, last name-nya Putri Hanan, setelah itu negara, dan ada juga school name yang dimana kita masukkan Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis. Setelah itu ada tanggal lahir, ada email yang telah ditulis sebelumnya, dan jika sudah semua selesai, maka dapat memecahkan teka-teki untuk mengetahui bahwa kita bukan robot. Teka-teki ini mencari yang identik atau sama satu sama lain. Nah, setelah verifikasi akademiknya selesai, lalu kita akan dialihkan ke halaman konfirmasi akun. Nah, di sini kita memasukkan data akun lagi untuk verifikasi.
Kita masukkan middle name. Terus juga kita masukkan email yang kita pakai tadi untuk pemberitahuan notifikasi. Untuk memasukkan nomor telepon yang kita pakai tadi. Untuk NPWP opsional, jadi bisa diisi ataupun tidak. Lalu kita masukkan city, Malang. Untuk kodenya kita masukkan sesuai dengan domisili. Ini kita cek ke semua, agree. Lalu kita klik sign up. Ini kita memasukkan address sesuai dengan domisili. Kita dialihkan ke halaman verify address. Lalu kita akan dialihkan ke halaman protect your account. Nah, di sini kita akan mendapatkan verifikasi kode lagi melalui nomor telepon yang kita masukkan tadi. Lalu kita klik selanjutnya. Nah, di sini kita diperlukan untuk autentikator lagi. Lalu kita restart web tadi untuk melihat apakah kita sudah bisa sign up atau belum. Nah, di sini terlihat akun kita udah terdaftar, namun belum terdaftar di langganan. Nah, dan ini udah kita tunggu. Jadi, untuk langganannya sudah terdaftar menggunakan UB. Selanjutnya, yaitu untuk langganan subscribe akan dijelaskan oleh Haikal. Nah, di sini kita cari untuk pembuatan web static. Kita pilih static web static. Pertama kita pilih buat aplikasi web statis. Di sini terdapat pilihan untuk akun jika mempunyai akun GitHub, bisa menggunakan akun GitHub. Di sini saya menggunakan lainnya. Sebelumnya saya lupa untuk mengisi nama aplikasi web statisnya. Kita isi dari lainnya. Selanjutnya kita checklist untuk tepi kelas perusahaan. Setelah tinjau dan membuat, kita konfirmasi ulang untuk klik buat. Ini kita klik buat. Setelah itu kita tunggu untuk notifikasi resource-nya untuk domainnya. Di sini terdapat resource untuk domain. Selesai. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan untuk Anas sekali. Selanjutnya ada menu untuk akun penyimpanan. Kita membuat akun penyimpanan berdasarkan akun. Lalu ada buat akun penyimpanan. Nah, di sini kita masukin storage name, namanya, isi berdasarkan.
Ini bisa memilih Azure Blob Storage. Nah, untuk performance standar dan redundansinya Geo-Redundant Storage. Sini ada menu review dan create. Nah, pun sudah diverifikasi, kita create. Nah, setelah akun penyimpanan sudah diverifikasi akan memunculkan eh, nama-nama dan langganan dan grup sumber daya. Mungkin itu penjelasan dari akun penyimpanan. Nah, untuk ke web static kita perlu ke home, ke beranda, ke menu web static. Kita bisa eh, klik dengan buat. Nah, di sini bisa memasukkan langganan atau grup. Misal di sini grup ini sama sekali dan nama web statiknya dan jenis paket bisa menggunakan standar, gratis atau khusus. Nah, untuk deployment sumbernya bisa dari custom atau dari GitHub. Kebetulan untuk projectnya lewat GitHub dan di sini organisasi bisa dari eh, repo GitHub-nya dan di sini bisa memakai repo. Ini di sini dapat memilih repo salah satu. Kalau di sini dengan repositori saya dan cabangnya ini branch-nya bisa memilih master. Nah, setelah sudah bisa klik pratinjau. Nah, jika sudah nanti bisa langsung tinjau dan buat. Nah, kebetulan karena sudah kita bisa mengecek langsung dari sini. Di sini terdapat domain yang sudah di lingkungan produksi, bisa diklik domainnya. Ini menampilkan web dari web static yang sudah kita upload. Jika domain sudah diproduksi, bisa diklik dan munculnya seperti ini. Nah, ini untuk web static dari kelompok 4, kelas T4. Mungkin itu untuk penjelasan deploy ke lingkungan produksi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.